Hari ini kita mau ngomongin soal pentingnya quality time di dalam sebuah hubungan. Oke, quality time sendiri itu kalau menurut kamu sebenarnya apa sih? Kira kita quality time kapan berdua? Aduh, udah lama deh. Saking lamanya saya sampai lupa kapan. Parah banget. Hidup itu penuh masalah. Sendiri aja kita udah ngadepin banyak masalah. Apalagi berdua yang isi kepalanya beda. Oke, tidur penting. saya kurang berkualitas Bu. Hari Kurang, tapi kualitas hubungan kita Hai teman dari Sedona, ketemu lagi di Ngode. ngobrol lebih dekat bareng Daris Dona. Semangat dong, Pak. Situ agak ngantuk Bu. Oh. Soalnya tadi malam nganterin Cabi kan. Nganterinnya berdua. Cuma saya gak sengantuk itu perasaan. Kan ibu tidur duluan. Masa? Kamu jam 10 udah tidur. Enggak, jam 11. Ya, saya 12:30. Terus Jam 2 bangun. Iya. Tapi tadi kamu bangunnya lebih lama. Aku jam 7 udah bangun. Kamu jam 9. Setengah 9. Jam 9. Kan saya habis mandi, saya Berdirinya bangunin jam Bapak. 9. Enggak, Setengah Pak. 9. Berdirinya 9:30. Tapi ya, tetap ya. Setengah jam aja dimasalahin. Itu penting, setengah jam tidur berkualitas, setengah jam itu Oke, tidur penting. saya kurang berkualitas Bu. hari Kurang, ini. tapi kualitas hubungan kita makin cepet ya. Itu kayak kalau dibilang ya baby, kayaknya kita tuh kurang quality time. Masa? Nah gitu, that's the spirit. Iya. Emang semalam kurang quality time apa? Nganterin anaknya ke airport. Nganterin anak. Quality time-nya bersama anak. Kan quality time berdua, short Kan getaway, long pulang. getaway. Apa nonton, di lama nonton ngajakin nonton aja susah banget. Kenapa baby? Kenapa? Apa ya? Nggak Kira tahu. kita quality time kapan berdua? Aduh, udah lama deh. Saking lamanya saya sampai lupa kapan. Parah banget. Nggak, tapi Nggak memang- sampai selama itu juga. Tapi kan biasanya aku sama Daris itu setahun sekali atau setahun 2 kali tuh ada yang short getaway sama long getaway yang pergi bener-bener cuma berdua, nggak sama Iya. anak-anak. Ini kan selama anak-anak ada di rumah, terutama Leo Diego di rumah tuh, kita nggak ada, jarang banget bisa punya waktu berdua. Ya karena biasanya summer kan kita liburan keluarga. Iya. Ya. Biasanya tuh abis momen libur winter tuh kita suka short getaway berdua gitu. Iya, kan. karena kalau misalnya pas lagi quality time berdua tuh kita bisa ngobrol, bener-bener istirahat gitu kan. Itu penting quality time itu. Hari ini kita mau ngomongin soal pentingnya quality time Iya. di dalam sebuah hubungan. Oke, quality time sendiri itu kalau menurut kamu sebenarnya apa sih? Kenapa bisa jadi satu hal yang penting ya kan? Apa bentuk quality time yang kamu expect? Dan kira-kira dampaknya ke hubungan kita tuh apa aja? Banyak pertanyaannya ya. Jadi cuma satu. Nggak, tapi kalau Apa sebenarnya quality time? quality time itu kalau menurut aku quality time is like a glue. Jadi bisa jadi perekat dalam hubungan. Gitu. Bukan hanya untuk bisa bertahan, tapi juga untuk bisa saling membahagiakan. Walaupun ya pasti udah pernah pada lihat kan Pak Darius FYP viral gitu dengan kata-kata kalau mau menikah, kalau mau bahagia nggak harus menikah. Ya bener kan? Emang gitu. Kan waktu itu aku Berarti kamu nggak bahagia nih sama aku? bukan begitu Dalam. artinya Bu Dona. Di sini tarik napas semua. Enggak gitu, iya. Jadi waktu itu aku ditanya, emangnya kalau mau bahagia itu harus menikah? Atau dengan kata lain, emang kalau nikah itu pasti bahagia? Gitu. Ya memang belum tentu. Ya makanya aku jawab, kalau yang dicari itu cuma kebahagiaan, cuma mau bahagia, nggak harus menikah. Karena kebahagiaan itu tanggung jawab diri kita sendiri. Untuk memaknai setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, bersyukur dan akhirnya kita bisa ngerasa senang, menerima dan bahagia pada akhirnya gitu. Dan seperti yang dulu aku bilang sama kamu ketika awal kita nikah, hidup itu penuh masalah. Sendiri aja kita udah ngadepin banyak masalah, apalagi berdua yang isi kepalanya beda. Makanya kita jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama solusinya. Tapi mungkin kalau kata Paus Fransiskus ya, mumpung baru datang nih pausnya ya kan,
membahagiakan diri sendiri itu penting, tapi lebih berharga jika kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi menikah itu bisa, it's a part of bisa bukan hanya membahagiakan diri kita, tapi juga membahagiakan orang lain. Benar, gitu. Makanya harus fokus sama solusinya supaya bisa ngejalaninnya lebih nyaman dan akhirnya saling membahagiakan. Gitu, Bu. Nah, salah satunya adalah dengan quality time. Betul. Nah, sebenarnya apapun kegiatan quality time kayak yang tadi kamu sebutin ya, short getaway atau apapun itu gitu ya. Kalau sekarang orang kan staycation bilangnya gitu, atau sekedar nonton dinner yang simple-simple, bahkan sampai ke deep talk itu quality time loh. Benar. Karena kan kita tahu bahwa setiap pasangan pasti punya kesibukan masing-masing. Suaminya bekerja, walaupun istrinya ibu rumah tangga pun juga pasti kan sibuk gitu ya, ngurusin anak apa. Jadi tetap harus punya momen berdua. Punya waktu untuk bisa berdua. Tapi aku punya pertanyaan. Kita ngomongin quality time sama pasangan ya. Nonton misalnya, dinner, liburan, short getaway, apapun itulah gitu kegiatannya yang dilakukan berdua. Apa bedanya ketika kegiatan itu dilakukan sama teman-teman? Ya beda lah. Bedanya kalau sama teman-teman nonton nggak bisa gandengan tangan, nggak bisa kalau takut takut gitu. Bisa? Enggak, aku enggak. Kamu begitu? Kalau sama-sama cewek gitu, atau sama-sama langsung cowok. cepet saya. Kamu gitu kalau sama temennya? Saya kan nggak pernah nonton sama teman saya. Oh, Bu. masa? Iya. Enggak, tapi maksudnya enggak lah. Kalau misalnya nggak sama pasangan kan nutup mata gitu. Kalau sama pasangan kan. Lihat Sabrina sama Nura tuh berdua bestie. Ya, kan kalau itu masih anak-anak. Beda, beban hidupnya belum banyak kayak saya. Terus kalau dengan pasangan tuh mungkin bisa lebih berbagi rasa. Jadi, dan itu aku bilang. Kalau sama teman nggak boleh ya berbagi rasa ya? Agak ini ya, agak bingung saya ya. Oh gitu. Saya nanya Bu. Bukan kalau saya sih nggak pernah, nggak tahu kalau kamu ya. Kalau yang lain gimana? Suka berbagi rasa bersama temannya? Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Terus juga sama buat ningkatin bonding sih kalau aku bilang, ya kan. Karena kan ketika kita cuma berdua, banyak hal yang bisa dibicarakan, banyak rasa yang mungkin tidak pernah diungkapkan atau dilakukan sebelumnya gitu. Mungkin kalau depan anak malu mau pelukan, pegangan tangan, katanya ini mama, papa. Ya pasangan kan beda-beda. Iya, ada yang mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalnya berdua kan lebih bisa ekspresif, mengekspresikan rasa gitu. Iya, setuju sih. Karena memang kan quality time itu sebenarnya harus jadi momen yang fun antara couple ini kan. Jadi doing apapun activity-nya itu secara fun. Dan biasanya ketika fun kan mood kita tuh jadi lebih bagus kan. Dan betul. Ketika mood kita bagus, kita bisa berbagi perasaan-perasaan yang lebih dalam dan positif sebenarnya. Dan di momen itu juga bisa jadi, jangan-jangan bisa jadi momen untuk membicarakan sesuatu yang lebih dalam. Deep talk gitu kan. Isu-isu yang mungkin belum pernah dibahas gitu. Sehingga ikatan emosionalnya tuh makin dalam di saat kita harus menghadapi kehidupan pernikahan, rumah tangga, apalagi kalau udah punya anak yang begitu kompleks dan penuh dengan rutinitas kan. Bekerja, ngurusin anak, nyelesain semua kewajiban harian segala macam, bayar tagihan termasuk ya kan. Itu kan stres gitu kan, stres moment gitu. Nah, reliefnya itu sebenarnya harusnya di quality time. Ya, bersama pasangan. Bersama pasangan gitu. Mau apapun sebenarnya. Nah, yang membedakan adalah kenapa quality time itu nggak bisa jadi satu momen yang bisa memperdalam rasa dan bonding kayak yang kamu bilang tadi. Biasanya adalah ketika aktivitasnya dilakukan dengan kurang pas. Misalnya lagi nonton nih di bioskop, yang satu tidur. Oh iya, posi itu katanya. Ada kan? Ada kan yang gitu, orang kalau di bioskop tuh tidur gitu, nggak tahan ngantuk. Numpang tidur ya. Gitu kan. Atau lagi dinner, atau lagi makan gitu, lagi keluar makan, pegang handphone. Yang satu sibuk pegang handphone. Atau bahkan dua-duanya. Iya, gitu. iya. Kita keluar gitu. Numpang wifi doang terus. Iya, yang gitu malah jadi masalah malah ya. Jadi ada komunikasi dan nggak ada koneksi akhirnya kan. Gitu. Tapi benar nggak kalau misalnya quality time itu ternyata bisa membuat komunikasi antar pasangan itu jadi lebih baik? Harusnya. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, ini kan fun
activity atau fun moment antara couple kan, dua orang yang sudah terjebak dengan rutinitas dan akhirnya meluangkan waktu untuk melepaskan rutinitas di belakang untuk punya satu momen yang mungkin nggak harus selalu dengan waktu yang panjang gitu kan, mungkin singkat tapi benar-benar berkesan dan benar-benar bisa bonding, bisa connect secara emosional gitu, apapun aktivitasnya gitu. Nah, ketika kita menganggap itu sesuatu yang fun, maka sebenarnya pikiran kita kan lebih terbuka, lebih positif, mood kita juga lebih bagus gitu ya. Dan itu jadi momen yang bagus untuk bicara dari hati ke hati. Bisa jadi momen untuk saling mengenal juga. Makanya kalau misalnya mood kita happy, terus kita berpikir positif, terbuka gitu kan. Nah ini jadi salah satunya adalah yang tadi juga udah aku sebut. Jadi entry point untuk bisa memulai percakapan yang lebih dalam. Gitu, membahas sebuah masalah misalnya gitu. Tapi kalau moodnya jelek kan, jangan kan diajak ngobrol, diajak nanya, kamu mau makan apa gitu. Serah gitu kan. Bukan quality time itu namanya gitu. Tapi kamu sering mau nonton gitu. Apa aja deh. Nggak, tapi kalau aku sering. Nggak Bu, kalau saya bukan karena saya moodnya jelek Bu. Saya paling tanya Gemini di seluruh dunia itu paling nggak bisa suruh milih gitu. Nyalain zodiak. Iya. Kata kamu itu cuma 2%. 2%. Salah satunya itu Bu. Suruh milih, jangan suruh milih. Tapi kalau kita tahu apa yang kita mau, pasti kita kejar. Berarti untuk milih saya juga terserah. Enggak dong. Kan saya tahu saya mau apa, saya kejar Ibu, ya kan. Mau diceritain nih. Lain tema ya. Tadi apa gitu. Jadi saya lupa tuh ngomong apa ya kan gara-gara zodiak. Aduh. Iya, jadi dan di situ kan kita belajar untuk saling mendengar. Nah, itu kan penting juga ya ketika berkomunikasi lagi quality time. Yang satu nyerocos aja, yang satu ya mungkin yang satu ada yang ikutan nyerocos juga, atau baiknya memang mendengarkan. Karena itu kan, karena berbagi rasa itu jadi rasa kesel, rasa apa gitu tuh. Berbagi rasa jadi rasa sayangnya Bu. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Lucunya dia kalau kurang tidur gimana? Tapi ya jadi intinya kalau tadi ngomongin soal quality time bisa memperbaiki atau membuat komunikasi antar pasangan menjadi lebih baik, itu memang yang penting diingat selalu bahwa ada yang bicara, satu ada yang mendengarkan gitu kan. Gantian lah gitu ya, saling iya, gitu. Dan balik lagi ke niatnya sih. Intensi setiap orang dalam melakukan sebuah tindakan gitu, apapun itu, termasuk ketika quality time, bisa nggak komit untuk ya udah ini waktunya kita berdua ya. So use this moment to share our feelings, to do something together gitu kan. Dan bener-bener nikmatin setiap secondnya gitu bareng-bareng gitu, bukan terus sibuk dengan urusan sendiri gitu. Aku dulu juga termasuk orang yang agak susah kan untuk bisa quality time dalam waktu yang panjang gitu. Misalnya lagi liburan, udah hari ketiga, hari keempat, cranky banget. Pikirannya udah kerjaan, pikirannya udah apa yang harus aku beresin gitu kan di mana-mana bawa laptop gitu. Ya. Sekarang dia liburan nggak bawa laptop. Lagi lunch bisa conference call gitu kan. Ingat gak kita lagi lunch bareng, restorannya bagus, makanannya enak, tengah-tengah makan, ditelepon sama klien dan bodohnya diangkat gitu kan. Maksudnya padahal kan harusnya kalau kita quality time, just put our phone aside, then fokus sama ininya, paling sejam, kalau makan kan paling sejam. Cuma kan kadang ada tanggung jawab yang memang nggak bisa ditinggal. Betul, gitu. Dan tapi kan habis itu saya 1,5 jam telepon, ibu nungguin kan garing banget. Habis itu datang ke kamu udah dengan energi yang beda. Karena full of problem kan, gitu. Jadi ya kita harus bijak dan balik lagi niatnya, intensinya apa gitu. Iya, dan kalau ngomongin soal problem tuh tadi masalah gitu ya. Orang ada yang quality time pulangnya berantem, ada nggak? Atau bete-betean gitu. Ada yang pernah ngalamin? Saya pernah. Ibu sama siapa? Hah? Sama suami saya Pak, namanya Dari Sunatria Karto Prawiro. Terus dia bilang saya pernah. Dia pernah. Kita ya, maksudnya kan yang bete aku. Karena kan kamu ngajak. Saya juga bete sih. Bete karena saya bete ya. Iya. Karena ngajakinnya dinner. Aku seneng. Pulang kita baru ketemu di kantor. Kalau setelah kamu beraktivitas, aku itu beraktivitas. lagi jarang ketemu juga ya. Iya, bapak kan lagi sibuk syuting, series, itulah. Yang gitu. Itu. Lucu ya Bu Dona. Saya lucu sebenarnya, cuma banyak yang tahu aja. Terus gue jadi lupa kan baby mah.
Terus kamu lagi di kantor lagi di kantor, terus meeting. kamu ngajakin makan, kita dinner yuk gitu. Terus akhirnya kita makan sushi. Ya kan happy kan berdua, udah lama nggak makan malam bareng. Terus tiba-tiba di Diajakin tengah ngomong. pembicaraan ngomongin soal bisnis. Bisnis. Aduh, ditanya, ini gimana kamu? Terus kan kamu kan memang kalau untuk soal bisnis itu kan detail, dan saya merasa terintimidasi. Akhirnya rasa makanan tuh udah gak enak gitu. Kadang juga Iya. Iya kan? Dan kamu akhirnya sebel sendiri karena aku mukanya kesel Karena ditanya-tanya. nggak bisa diajak ngobrol. Iya, jadi mungkin sebenarnya buat aku temanya nggak seserius itu gitu. Kalau bisa tektokan ngobrol gitu, Iya. gitu. Just sebenarnya penasaran aja, pengen tahu perkembangannya gimana. Tapi gitu itu kan. ya saya merasakan perasaan para kardus ya. Kalau Emang iya. pantesan kalau dari semua ke kantor semua ada yang sakit perut, ada yang puyeng, ada yang apa Berarti gitu. dosanya banyak. Oh gitu. Aku sih Kalau nggak ada dosa mah santai aja, aman Pak gitu kan. Kalau banyak Gitu dosa ternyata. kan, aduh gelisah, Jadi aduh kalau ini ditanya ketahuan, aduh ngomongin itu target, kurang belum. Ya. kalau ngomongin target, Rifki aja bang kamera ketawa ya kan. Di sini semua merasakan hal yang sama. Tapi gitu, pernah juga liburan, terus gara-gara ngebahas apa, pulang akhirnya bete gitu kan, itu pernah. Tapi pernah. memang itu bisa jadi trigger ya. Kita juga harus hati-hati dan lebih wise lagi sih sebenarnya. Aku juga harus belajar lebih wise lagi sebagai pasangan. Ketika quality time, ya kan dulu belajar dari masih cranky ngurusin kerjaan, sekarang kita bisa liburan 2 minggu bahkan 3 minggu kemarin. Summer tahun lalu sama anak-anak. Ya pesen sponsor lagi masuk sama anak-anak. Iya betul dong. Iya. Itu sama anak-anak 3 Ya, minggu. ayo kita berdua kemana? Iya dong. Di sini ya. Jadi sekarang dari dulu 4 hari, sekarang udah nggak keganggu sama kerjaan ya kan. Bahkan nggak usah kerja deh, liburan aja gimana. Boleh. Target terpenuhi ya guys. Nah, ketika memang kita belum bisa cukup bijak untuk memilah apa yang harus dibicarakan, lebih baik kita bikin kesepakatan. Yes. Gitu. Misalnya ada isu nih dalam hubungan kita, dalam rumah tangga gitu yang harus dibicarakan, tapi harus cari momen yang tepat. Nah, mungkin jadinya quality time-nya dalam tanda kutip mencari waktu yang enak supaya moodnya bagus untuk bisa membicarakan bicara. sesuatu yang serius. Tapi juga harus siap karena kan biasanya kalau kayak gitu di public space kan kalau kita quality time gitu, atau staycation misalnya, berarti bisa di ruang private yang kita bicara berdua misalnya untuk solving the problem gitu. Atau Ya harus mungkin siap gitu. pilot talk kalau malam-malam, kalau misalnya waktunya memungkinkan. Dulu kan kita sering juga itu Itu pilot berarti talk. bisa masuk quality time juga ya, pilot talk ya. Bisa. Oke. Di kamar sendiri berdua Ya, gitu kan. pasang Cuman aromaterapi dulu. sayangnya masih banyak yang tidur nyalain bareng musik anak. dulu gitu ya. gak jadi ngobrol dong. Iya. Tapi ya bentuk-bentuk quality time masing-masing pasangan pasti beda-beda lah ya. Iya. Ada yang sesuai kesukaannya atau kebiasaannya masing-masing gitu kan. Tapi seharusnya itu adalah satu momen yang bisa jadi medium untuk kita memperkuat bonding. Betul. Ikatan emosional kita. Walaupun ada risikonya juga ketika kita bicara sesuatu yang lebih serius, kadang nggak bisa semuanya itu langsung agree. Yes. Mungkin ada disagree-nya dan itu memicu untuk argumen dan potensi konflik yang sedikit eskalasinya lebih besar gitu. Nah di situ juga harus bijak gitu. Iya, jadi mesti lihat juga moodnya pasangan, Harus situasi sama-sama dan ngerem kondisinya. juga ketika udah mulai tense. Ya udah deh, turun dulu, nggak usah didilin sekarang, kita pikirin dulu misalnya gitu kan. Jadi kalau bisa ya pas pulang tuh, walaupun oke nih belum kelar ya, belum bisa kita beresin ya, tapi at least Kita cari waktu kita udah lagi. tahu masalahnya apa. Ayo kita pikirin bareng-bareng sendiri-sendiri mungkin. Setelah itu nanti cari waktu buat ngobrol lagi. Iya, jadi memang dikasih tahu dari awal gitu, karena perempuan apalagi mungkin kalau nggak semua perempuan atau aku aja. Jadi karena kalau pas bilang saya disclaimer dulu guys. Kalau di pikiran mau short getaway itu kan ekspektasinya pasti beda kan, gitu kan. Terus tiba-tiba Layback, terus harus tiba-tiba ngobrol yang sesuatu, serius kecuali memang dari awal kayak kemarin kamu baby, nanti kita ngobrol soal di style ya misalnya gitu, atau di skin ya gitu. Itu kan aku sudah mempersiapkan mental untuk ngobrol tentang itu gitu. Tapi kalau misalnya ayo kita dinner gitu kan, Di atau kita tengah-tengah makan ditembak. siang, tiba-tiba ditembak bener. Kamu mau nggak jadi istri saya gitu? Lagi, Ditembak kan? lagi. Iya, jadi gitu. Jadi pentingnya
ada pembicaraan atau juga kesepakatan setiap pasangan gitu ya untuk ketika mau quality time nanti kita mau bahas soal apa atau misalnya memang untuk menyelesaikan isu atau apa, karena setiap quality time pasti punya tujuannya masing-masing. Iya, walaupun memang kadang ada juga pasangan yang memilih untuk menggunakan momen quality time itu untuk menyampaikan sesuatu. Apapun itu, entah masalah atau confessing gitu ya. Atau apapun gitu. Kamu ada yang mau di? Kalau yang pacaran kadang, ayo kita date gitu kan, begitu date, kayaknya kita nggak bisa lanjut deh. Tapi itu ya. Lu bayar sendiri. Tinggalin aja. Tapi ngomongnya udah kita makan split dulu. bill ya hari ini. Pernah nggak? Apa? Gitu. Enggak. Tapi digituin, Bu. Oh, kasihan. Tapi kalau bicara tadi ngomong soal pacaran ya, berarti kan quality time itu sudah mulai dipupuk sejak pacaran sebenarnya. Tanpa Jadi kita sadar, pacaran juga iya, tanpa kita sadar itu sebenarnya pacaran itu banyak momen quality time-nya, karena kan apalagi 3 bulan pertama belum ada masalah biasanya kan, lagi happy-happynya, tiap hari pengen ketemu, ngobrol, curhat, ini itu, pengen mengenal lebih jauh. Itu kan bagian dari membangun komunikasi dan saling mengenal. Nah, banyak psikolog yang bilang bahwa setelah menikah pun pasangan yang sudah berumah tangga itu tetap harus punya momen pacaran gitu. Jadi apa yang jadi kebiasaan pas pacaran, hangout bareng, dijemput, dianterin pulang, dilayani, segala macam lah. Quality time itu harus tetap dilakukan gitu. Iya, karena balik lagi itu yang akan menguatkan hubungan kita gitu ya sebagai pasangan. Dan jadi momen ya kita kan? untuk terus mengenal pasangan kita gitu. Betul. Termasuk juga solving problem kalau memang ada masalah yang harus dibicarakan dan udah jadi kesepakatan untuk ngobrol bareng. Iya, jadi nih ya buat khususnya mungkin pasangan orang tua atau pasangan suami istri yang inget kalau udah nikah tetap harus pacaran, jangan kemana-mana bawanya kasihan bawa anaknya liburan, ada tuh kan yang begitu. Ada, temen aku juga harus bawa anak karena kasihan anaknya ya. Memang nggak semua orang beruntung punya support system yang bisa bantuin untuk misalnya ketika kita punya quality time sama pasangan, anaknya bisa dititipin atau dijagain gitu ya. Tapi paling nggak ya tadi cari momen, cari waktu yang memang walaupun seminim mungkin tapi bisa. Gitu. Misalnya yang paling simple itu deep talk atau pillow talk gitu ya. Ya tunggu momennya anak misalnya tidur. Atau kalau dia sudah punya kamar sendiri, pindahin ke kamar sendiri gitu. Dan jadikan momen itu untuk berdua. Benar-benar berdua ngobrol dari hati ke hati. Karena memang kadang kehidupan rumah tangga itu nggak sesimpel apa yang dibicarakan dan dibayangkan gitu. Ada banyak hal yang membuat semuanya jadi terjebak dalam rutinitas dan kompleks gitu. Jadi memang harus benar-benar bijak untuk bisa memilah dan tetap punya waktu untuk bisa pacaran dan punya quality time. Nah ini juga ada fakta menarik nih baby, teman Dede ya. Jadi ada profesor psikologi di University of California, namanya itu Philip Cowan, PhD. Dan istrinya, Caroline Pape Cowan, PhD juga, bahwa sebanyak 92% pasangan itu mengalami konflik setelah memiliki anak. Jadi menurut Profesor Philip ini, menjaga hubungan yang berkualitas dengan pasangan dapat membantu kita untuk merasa lebih baik akan dirinya sendiri, menjadi lebih produktif, dan mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam membesarkan anak. Makanya, quality time itu menjadi faktor penting untuk bisa membuat diri kita merasa lebih baik, menjadi lebih produktif, dan mampu menghadapi semua masalah yang terjadi gitu. Kebayang kalau misalnya isinya masalah semua, kita nggak bisa punya momen yang bikin diri kita merasa lebih baik, bikin kita jadi punya motivasi untuk melakukan sesuatu hal yang lebih dalam rumah tangga, gimana efeknya nanti ke pasangan kita dan ke anak-anak juga. Gitu. Jadi di tengah kesadaran bahwa ada begitu banyak rumah tangga yang memiliki konflik, apalagi setelah punya anak, gitu kan, maka kita juga harus menyadari bahwa sebetulnya ada manajemen risiko atau cara untuk bisa meminimalisir masalah-masalah yang ada dan implikasinya ke hubungan kita. Iya. Dan intinya dalam
di saat quality time itulah saat yang paling pas untuk bisa membicarakan semuanya dan juga berbagi rasa dengan pasangan kita. Gitu ya. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk memulai quality time dengan lebih banyak, dengan lebih intens, dengan lebih bermakna pada akhirnya gitu ya. Dan buat pasangan-pasangan yang mungkin sudah cukup lama berhubungan tapi belum terbiasa untuk punya momen pacaran atau quality time-nya, mungkin ada baiknya untuk duduk bareng sama pasangannya dan mulai merencanakan, di planning gitu. Jadi dibawanya santai karena kan ini sesuatu yang fun ya. Jangan papi, ayo dong, kita pacaran dong papi gitu. Mami. Ganggu banget ya. gitu kan. Jadinya apa sih gitu kan. Tapi ketika misalnya lagi ada momen entah nonton bareng di rumah atau momen yang kira-kira memang pas lah, cocok untuk bisa ngobrol gitu, bilang aja, weekend nanti kita nonton yuk. Sesimpel itu gitu. Nggak perlu, kita quality time ngapain ya? Nggak usah, cari aja dulu idenya apa, mau ngapain yang paling memungkinkan untuk dilakukan atau nanti kita sunmori yuk. Ya kan? Motoran aja keliling-keliling gitu kan, berhenti pinggir jalan. Sekarang kan ada es kopi yang 8.000-an tuh. Itu enak kan? Emang ya? Berdua nikmatin, itu juga quality time. Kok pernah diajakin? Tetep mau. Ya. Ibu mau. Saya sih sama Starling sih oke Bu. Ibu oke nggak? Belum pernah kan, kalau nggak tahu nggak pernah diajakin. Iya benar. Ya kalau motoran pernah kan. Cari yang paling memang ada mungkin yang kesukaan berdua atau apa? Motoran nggak pernah diajakin. Starling belum. Bener ya, nanti kita ajak Donna nongkrong di pinggir jalan. Ya boleh. Jajan di Starling, oke guys? Oke. Let's Starling. Yeah. Ya tapi pokoknya intinya kalau quality time itu kita cari mungkin dari yang ada yang memang suka berdua atau bisa mencari apa yang jadi suaminya sukanya apa. Nggak, bukan ngikutin misalnya kesukaan pasangannya. Jadi dan itu juga jadi proses pengenalan kita buat pasangan kan gitu. Ya, jadi yang pasti quality time itu bisa menjadi perekat dalam hubungan gitu kan, dan membantu bukan saja mempertahankan sebuah relationship tapi juga bisa berbagi rasa dan saling membahagiakan tadi antar pasangan. Seharusnya seperti itu memang gitu. Jadi memang kalau kita bisa punya momen quality time yang rutin dilakukan, seharusnya hubungannya bisa lebih sehat. Asal melakukan quality time-nya juga dengan benar ya, jangan main handphone, jangan asik ngobrol sendiri atau tidur itu nggak ada misalnya. quality-nya kalau kayak gitu. Quality-nya itu cuma time doang, wasting time. Tapi satu lagi baby, kalau kamu selalu bilang kan bahwa kayak dengan momen quality time yang sering kita lakukan dari dulu, sekarang udah lama enggak, jadi tetap ya kode. Iya, maksudnya momen-momen quality time itu kan menjadi momen indah, ya kan, yang bisa kita selalu kenang sampai ya selamanya lah. Jadi dari selalu bilang kalau misalnya kita lagi berantem atau kita lagi bete-betean, tuh kamu ingat momen itu untuk bisa apa ya refleksi lagi bahwa di sekian banyak masalah yang kita hadapi atau konflik yang kita jalanin, banyak kok momen-momen bahagia yang sangat berharga dan itu bisa jadi memperkuat juga hubungannya gitu ya. Ya itu mungkin nanti kita juga bisa bahas lebih dalam di tema yang lain gitu ya. Bagaimana kita memaknai hubungan kita dan mengingat happy moment ketika kita sedang berada di lowest atau low point dalam sebuah hubungan gitu ya. Karena kan namanya hubungan, namanya kehidupan itu kan up and down semuanya. Kadang kita harus menghadapi masalah yang berat, kita bisa ingat masa-masa momen-momen yang indah. Gitu kan bukan hanya pada saat menikah, ya kan along the way banyak pasti momen bahagia yang bisa jadi reminder kita. Betul. Dan nggak ada alasan untuk nggak bisa berquality time karena satu hal yang kita nggak miliki dalam hidup ini adalah waktu. Betul. Makanya tugas kita salah satunya adalah untuk menggunakan waktu sebaik mungkin dan memberikan makna kepada setiap waktu yang kita dapatkan. Betul sekali. Saya Dear Sinatria. Saya Donna Krisya. Sampai ketemu lagi di mode berikutnya. Bye-bye.